selamat pagi teman-teman, Miss, Sir, dan Ma'am. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh bersekutu memuji namanya. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita semua berdiri dan kita menyanyi lagu hari ini, harinya Tuhan, yang akan dipimpin oleh Netania. Dan setelah menyanyi, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Brenda. Shalom, halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Dan luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita patut bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan Yesus, penyertaannya dan kasihnya berlimpah dalam kehidupan kita. Pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melaksanakan ibadah online. Tapi sebelum itu, mari kita berdiri untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh kembali beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Allah memberkati jalan ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mem Linda. Tapi sebelum itu, mari kita puji namanya dari lagu Yesus Sayang Padaku yang akan dipimpin oleh Laura. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku.
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Evan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami. Sekarang kami akan membacakan firman-Mu. Berkati firman ini agar masuk ke dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak semua. Iya, Melinda harap semuanya kabarnya luar biasa ya. Karena setiap kali ditanya kabar, anak-anak yang beriman selalu menjawab kabarnya luar biasa. Iya, jumpa lagi dengan Melinda. Kali ini memang akan membawakan firman di ibadah online kita yang kita laksanakan setiap minggunya, yaitu setiap hari Rabu. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang akan kita dengarkan kali ini mengambil dari Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Kita sama-sama baca ya. Ayo, yang punya Alkitab, dibuka Alkitabnya dulu ya. Semuanya pasti punya Alkitab dong ya. Ya, Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau bijak di masa depan. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang firman Tuhan ini, Melinda mau ingatkan kembali bahwa Amsal itu terdapat di Perjanjian Lama. Ya, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Jadi, isi Amsal ini adalah tentang nasihat-nasihat, tentang didikan-didikan supaya kita anak-anak Tuhan masa depannya nanti menjadi bijak. Itu tadi firman Tuhan yang bilang. Ya, berbicara tentang nasihat dan didikan. Biasanya nasihat dan didikan itu kita terima dari orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang mencintai kita ya. Itu kalau orang yang tidak sayang sama kita, kita tidak akan pernah mendapatkan nasihat dari mereka. Seperti siapa? Kalau orang-orang yang mengasihi kita, contoh di rumah. Di rumah sudah tentu orang tua ya. Orang tua. Kalau di sekolah sudah pasti guru ya, guru yang mengajarkan kita di sekolah itu adalah orang-orang yang mengasihi kita. Contohnya lagi di sekolah minggu, di sekolah minggu udah pasti guru sekolah minggu ya sayangnya. Jadi nasihat dan didikan itu adalah tentang hal-hal yang baik untuk kita lakukan, tentang hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Contohnya, rajin belajar. Orang tua, bahkan guru selalu menasihati kita, selalu mendidik kita untuk kita rajin belajar. Disiplin di rumah. Orang tua, bahkan guru juga selalu mengajarkan supaya kita disiplin di rumah. Ya, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, selalu juga kita dapatkan nasihat itu dari guru-guru sekolah minggu ya. Jadi ingat, nasihat dan didikan itu adalah tentang hal-hal yang berisi tentang kebaikan yang kita lakukan. Umpamanya ya, kalau orang tua kita sudah menasihati kita, contohnya di rumah, sekarang kan apalagi sekarang ini karena kita belajar dari rumah secara virtual, jadi mungkin orang tua itu memberikan fasilitas untuk anaknya punya handphone sendiri barangkali ya. Mungkin yang meminjam dari orang tua, tapi mungkin ada yang mempunyai sendiri. Jadi jangan karena merasa kamu udah punya handphone, nah kamu bebas menggunakan waktumu untuk main gadget saja. Berarti itu bukan mendatangkan kebaikan lagi bagi kamu. Nah, ketika orang tua menasihati kamu supaya kamu jangan terlalu banyak waktumu kamu habiskan untuk main gadget, mungkin di luar jam belajar ya, jangan langsung kita bilang, oh, duh ini mama deh cerewet sekali, sebentar-sebentar itu lagi dikasih tahu, itu lagi. Jangan ya. Kenapa orang tua menasihati kamu? Supaya kamu
Itu contoh di rumah, contoh kecil itu ya. Masih banyak lagi nasihat yang orang tua kita berikan kepada kita. Nah, guru di sekolah, umpamanya nih guru di sekolah udah kasih tugas, contohnya hari ini dikasih tugas. Meminda yakin guru itu di sekolah memberikan tugas sesuai dengan kemampuan kalian. Guru tidak akan memberikan tugas yang kalian tidak mampu, atau guru akan memberikan tugas dengan pelajaran yang sudah dipelajari. Umpamanya guru udah pesan nanti dikumpul ya, contoh jam 5 sore atau jam 4 sore. Kamu lakukan saja, jangan menunggu sampai besok, ditunda lagi besok, ditunda lagi besok. Akhirnya apa? Tugasnya terkumpul sampai banyak, bahkan tidak ada yang dia kirim. Nah, itu tugasnya guru menasihati kamu, mendidik kamu. Contoh kamu ditegur di chatting umpamanya secara pribadi, nah tugas kamu sudah 5 loh belum dikumpul, coba kamu kumpul ya, nanti kamu gak ada nilai loh. Guru mau nasihati lagi, memberikan didikan lagi kepada kalian, jangan langsung bilang ini guru deh, cerewetnya ini guru, hari-hari tugas, tidak. Kenapa guru menasihati kamu? Supaya seperti dibilang tadi di ayat yang ke-20 bagian yang terakhir, supaya engkau menjadi bijak di masa depanmu. Supaya engkau menjadi bijak di masa depanmu. Karena apa? Nasihat dan didikan yang kita terima adalah untuk kebaikan kita di masa depan. Seperti dibilang tadi di firman, supaya kamu bijak di masa depan. Berbicara tentang bijak. Apa itu bijak, nak? Mungkin yang kelas rendah barangkali belum paham ya. Apa sih itu bijak? Nah, bijak itu adalah orang yang pintar, orang yang cermat, orang yang teliti, orang yang cerdas, orang yang hati-hati. Ya, itu. Jadi orang bijak adalah orang yang mau mendengar dan mau menambah pengetahuannya setiap waktu, sehingga ia terus bertambah dan semakin bijak, sehingga ia terus bertambah dan semakin pintar dan semakin cermat dan semakin teliti orangnya, dan semakin cerdas dan semakin hati-hati dalam mengambil tindakan. Itu. Jadi jangan kita abaikan nasihat dan didikan dari orang-orang yang mengasihi kita, yang menasehati kita, yang mendidik kita. Karena apa? Itu tadi dibilang untuk bekal kita di masa depan, supaya kita menjadi anak yang bijak, ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mau menerima nasihat dan didikan, ya, untuk mau menerima nasihat dan didikan. Karena apa? Karena anak-anak yang mau menerima didikan, yang mau menerima nasihat akan menjadi anak yang bijak. Tadi sudah tahu bijak ya, apa saja itu tadi yang udah kasih tahu. Dan anak yang baik. Dan anak menjadi kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan berarti kalau sudah kesukaan Tuhan, kalau Tuhan sudah menyukai kita, kalau Tuhan sudah sayang sama kita, percaya saja apapun yang kamu yang minta, apapun yang kamu minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan penuhi. Kalau kita sudah menjadi anak kesukaannya. Tapi kalau memang Tuhan tidak suka sama kita, ya kita jangan berharap Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kita bentuk dulu kita menjadi anak-anak yang disukai Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dengan cara apa? Dengan cara kamu tadi mendengarkan nasihat dan didikan dari orang-orang yang mencintai kamu, dari orang-orang yang mengasihi kamu. Jangan kita anggap remeh nasihat, jangan kita anggap sepele itu didikan yang sudah kita terima, yang sudah orang tua kita berikan, ya. Jadi Melinda harap mulai hari ini setiap ada nasihat yang kita terima dari orang tua, yang kita dengarkan dari guru, dari orang tua itu papa, mama, oma juga, opa, itu termasuk orang tua ya. Guru-guru sekolah minggumu yang memberikan nasihat dan didikan kepada kamu harus menerima, ya. Ya, Melinda yakin dan percaya anak-anak di rumah semuanya adalah anak-anak yang mau dengar-dengar. Oke? Iya, sampai di situ dulu firman kita hari ini, firman Tuhan yang kita dengarkan. Sungguh indahnya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Melinda.
Sekarang kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang begitu baik kepada kami. Hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat dan didikan dari orang-orang yang mengasihi kami, dari orang-orang yang mencintai kami. Karena dengan seperti Tuhan, maka kami akan menjadi bijak di masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, hari ini juga kami berdoa untuk setiap anak-anak yang masih tetap belajar di rumah, terkhusus anak-anak sekolah Bina SD Bina Kasih yang masih belajar secara virtual karena keadaan corona masih melanda negara kami. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan kami. Apapun usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan keadaan negara kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan pulihkan sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh juga guru-guru kami yang senantiasa memberikan waktunya untuk mengajari kami anak-anak di Bina Kasih ini, dan orang tua kami yang tidak berhenti untuk selalu mendampingi kami dalam mengikuti proses belajar mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita puji namanya dari lagu Betapa Hatiku yang akan dipimpin oleh Graciela. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak
selesai, kita akan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Zevan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Berkatilah semoga firman Tuhan ini dapat menjadi teladan bagi kami. Berkatilah Nisa dan teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah ini. Ini doa anakmu dalam nama Tuhan berdoa. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Semoga kita selalu diberkati Tuhan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan memberkati.